Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dengan NIM 231330145 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terukur, mulai dari nikmat iman, Islam hingga sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan Learning Journal yang ke-14 ini. Tidak lupa sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman derang-menderang, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, yang sama-sama selalu kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, dilancarkan dan dimudahkan dalam menjalankan segala urusannya, selalu diberi rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-14, pertemuan yang terakhir tentunya. Sudah nggak kerasa ya, kita udah menjalankan pertemuan 14, menjalankan membuat video learning journal setiap minggunya yang alhamdulillah berjalan semuanya. Dan sebenarnya saya habis ngerjain tugas UASnya nih, UAS Public Speaking, yang mengharuskan kita menjadi public speaker selama 40 menit. Bayangin, yang kemarin aja tugas UTS yang harus menjadi public speaker selama 30 menit itu aja udah ngango-ngango, malah ini ditambah menjadi 40 menit. Tapi syukurnya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga nilainya juga memuaskan ya. Terima kasih juga kepada Bapak Adi yang telah menugaskan kita dan menjadikan kita seorang public speaker, terus melatih kita juga agar bisa berbicara lebih lancar lagi. Nah, pada pertemuan yang terakhir ini, di sini saya belajar sesuatu yang bikin aku mikir nih, kayak pantesan ya MC keren itu selalu bisa cairin suasana. Ternyata rahasianya itu ada di ice breaking. Jadi pada pertemuan kali ini kelompok 5 mempresentasikan topik keren banget, yaitu ice breaking dalam public speaking. Awalnya aku pikir ice breaking itu cuma buat lucu-lucuan aja ya, ternyata punya manfaat besar banget. Nah, yang pertama itu kelompok 5 menjelaskan apa itu ice breaking. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa ice breaking itu kayak jurus ninja ya, buat mecahin suasana yang kaku jadi cair. Biasa dipakai di awal acara supaya peserta itu nggak pada canggung. Terus juga bisa dilakukan spontan atau direncanain dulu, tergantung situasinya. Nah, dijelaskan juga apa sih manfaat dan tujuan ice breaking itu. Yang pertama, bikin akrab dengan peserta baru. Nah, yang kedua, mengurangi kecemasan dan bikin mood naik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu membangun komunikasi dan kerja tim. Selanjutnya yang terakhir, jadi jembatan buat kegiatan inti. Nah, di sini saya baru ngeh teman-teman, kalau ice breaking juga bisa bantu kita mengenali karakter peserta. Jadi bukan sekedar lucu-lucuan aja, tapi juga strategi komunikasi yang powerful. Selanjutnya apa sih? Gimana sih supaya ice breaking itu sukses? Nah, yang pertama itu kita bisa pahami dulu tujuan dan pesertanya. Terus lanjut atur durasi biar nggak kehabisan. Selanjutnya bisa hindari hal yang sensitif. Juga kita harus melibatkan semua peserta. Terus beri interaksi singkat dan jelas. Selanjutnya yang terakhir kita bisa akhiri dengan refleksi ringan. Kalaupun itu sempat ya. Pokoknya fasilitator itu harus kayak barista kopi. Tahu takarannya, tahu rasa audiensnya, dan tahu kapan waktunya.
Selanjutnya, apa macam-macam ice breaking? Di sini dijelaskan ada beberapa macam-macam ice breaking. Yang pertama itu ada yell-yell, terus juga tepuk tangan, terus bisa nyanyian, gerak badan, dan juga gerak plus lagu. Bayangin kelas tiba-tiba jadi kayak konser mini, tapi edukatif. Seru banget pastinya. Jadi kita harus menggunakan ice breaking, macam-macam ice breaking tadi yang dijelaskan. Nah, pada presentasi kelompok 5 ini, materi yang dibawakan ini bikin saya sadar ya. Kalau mau jadi public speaker yang keren itu, kita harus bisa connect sama audiensnya dari detik pertama. Dan ice breaking ini adalah jembatan emasnya, teman-teman. Next time, kalau kita mau jadi MC atau presentasi, kita bisa nih siapin dulu 1 atau 2 speaking yang cocok, karena suasana cair, audiens happy, acara bakal sukses. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan terakhir ini. Alhamdulillah gak kerasa ya, kita udah 14 kali pertemuan pada video learning journal ini. Gak kerasa banget. Yang awalnya kayak berat gitu, harus ngebuat video selama 14 kali pertemuan, tapi alhamdulillah dijalanin gak kerasa juga ya. Dan alhamdulillah juga pada kelas public speaking ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita praktikkan untuk kita semua agar menjadi public speaker yang hebat. Semoga setelah 14 pertemuan ini pembelajaran yang kita sampaikan menjadikan kalian, kita, seorang public speaker yang hebat di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Adi yang telah memberi kita pelajaran dan telah membimbing kita agar menjadi seorang public speaker yang hebat. Dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil menjalankan tugas public speaking ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.